Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu, para ummahat, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para ikhwan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan bertafaqquh fid din tentang suatu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu auratun, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istasyrafaha asyaitan. Jika keluar dari rumahnya wanita tersebut maka akan diintai oleh syaitan. Istisyraf yaitu seperti ini secara bahasa, yaitu setan mengintai, setan menanti-nanti. Tujuannya adalah untuk menjadikan wanita tersebut sebagai bahan jeratan untuk menjerat para lelaki. Dalam lafal yang lain, al-mar'atu auratun wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Wanita adalah aurat dan kondisi paling dekat seorang wanita dengan Rabbnya ketika dia berada di dalam rumahnya. Fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Kalau dia keluar maka diintai oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dengan sanad yang sahih. Ada beberapa permasalahan yang ingin kita ambil dari hadis ini atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-mar'atu auratun. Wanita adalah aurat. Hukum asal bahwasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini hukum asal. Karena ketika Rasulullah mengucapkan al-mar'ah, maka mencakup seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ya. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah tubuh wanita, bukanlah suara. Suara wanita bukanlah aurat. Meskipun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan suara wanita adalah aurat, namun ini adalah pendapat yang lemah, ya. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan terhadap istri-istri Nabi, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi, janganlah kalian wahai istri-istri Nabi takhda'na bil qawl, yaitu melembut-lembutkan suara, mendayu-dayukan suara sehingga orang yang punya penyakit hati akan condong kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, tapi ucapkanlah perkataan yang wajar, yang baik. Ini dalil bahwasanya suara wanita jika diucapkan dengan wajar, dengan biasa, tidak dilembut-lembutkan, tidak mendayu-dayu, maka hukum asalnya bukanlah aurat. Bukanlah aurat. Oleh karenanya kita dapat di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya para wanita terkadang mengeraskan suara mereka, ya. Demikian juga mereka datang kepada Nabi, mereka bertanya langsung kepada Nabi dengan beberapa pertanyaan, dan para sahabat mendengar ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini berlanjut di zaman Khulafaur Rasyidin, para wanita datang kepada para sahabat bertanya atau datang kepada para ummahatul mukminin, kemudian suara mereka didengar. Demikian juga para sahabat Nabi SAW setelah wafatnya Nabi, mereka datang kepada istri-istri Nabi untuk bertanya tentang perkara-perkara, atau mereka datang kepada sahabiat-sahabiat yang lain kemudian berbicara karena ada keperluan. Ini semua dalil yang sangat tegas dan jelas bahwasanya hukum asal suara wanita bukanlah aurat, ya. Bukanlah aurat. Sehingga tidak mengapa untuk didengar. Yang dilarang jika menimbulkan fitnah. Yang dilarang jika menimbulkan fitnah seperti tadi al-khudu' bil qaul, yaitu dengan mendayu-dayu ketika berbicara, dengan genit ketika berbicara, maka ini hukumnya haram. Oleh karenanya
Allah berkata kepada para istri Nabi, "Fala takhda'na bil qaul." Maka janganlah kalian merendahkan suara kalian, itu melembut-lembutkan suara kalian ketika berbicara, karena orang yang punya penyakit hati bisa condong. Tapi ucapkanlah wa qulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah perkataan yang wajar, yang biasa. Karenanya meskipun hukum asal suara wanita bukanlah aurat, tetapi seorang bisa menyadari ketika dia mendengar suara wanita, kemudian begitu lembutnya, begitu halusnya, entah disengaja oleh sang wanita atau tidak, kemudian dia mulai tergoda, maka ketahuilah dia telah terfitnah. Maka ketika itu haram bagi dia untuk mendengar suara wanita tersebut. Ketika seorang laki mendengar suara wanita yang begitu lembut, begitu halus, ya, entah disengaja oleh wanita tersebut atau tidak, dan dia merasa hatinya tergerak, maka berubah menjadi hukumnya haram. Ya. Makanya saya sering sampaikan, saya melarang seorang lelaki kalau berbicara bahkan melalui telepon dengan wanita yang tidak halal baginya, kecuali ada keperluan, seperlunya aja. Adapun dia berbicara dengan wanita yang tidak halal baginya, berbicara sampai 4 jam, setengah jam, itu pasti berlezat-lezat, pasti berlezat-lezat. Kalau tidak berlezat-lezat, capek dengar suara perempuan. Capek atau tidak? Capek. Tapi kenapa dia bisa bertahan 1/4 jam, bisa bertahan setengah jam? Karena ada kelezatan yang dia rasakan ketika ngobrol dengan wanita tersebut. Maka dalam kondisi demikian berarti dia telah terfitnah, maka hendaknya dia segera memutuskan perbincangan tersebut. Ya, jadi adapun jika tidak ada apa-apa, hubungan biasa, pembicaraan biasa, maka tidak jadi masalah, karena suara wanita bukanlah aurat. Demikian juga kalau suara wanita bukan aurat, apalagi cuma WA-nya wanita, tulisannya wanita, SMS-nya wanita, WA-nya wanita, aurat atau bukan? Bukan, ya tentu tidak. Tetapi ketika dalam WA tersebut wanita mulai mengungkapkan dengan ungkapan yang genit atau menggoda, ya, dan lelaki tergoda, maka hukumnya menjadi haram, bukan karena SMS atau WA adalah aurat, bukan, tapi telah timbul fitnah, telah timbul apa? Fitnah. Jadi maksud saya, ketika saya mengatakan pendapat yang kuat suara wanita bukanlah aurat, bukan berarti menggampang-gampangkan mendengar suara wanita. Terkadang suara wanita memfitnah, makanya Allah larang, fala takhda'na bil qaul, jangan mendayu-dayu. Contoh seperti suara wanita ketika menjadi penyanyi. Memfitnah atau tidak? Fitnah, ya. Mungkin wanita menyanyi dengan suara yang indah, dengan suara yang desah-desah misalnya, ya, maka bisa memfitnah. Demikian misalnya wanita kemudian intinya misalnya baca Al-Quran pakai mic di masjid, ya ini juga kadang-kadang suaranya bisa menggoda, ya. Hukum asal suara wanita bukan untuk diumbar, bukan untuk dipamerkan. Ya kalau ada perlu nggak ada masalah, kalau nggak ada perlu maka sebaiknya dihindari, karena meskipun bukan hukum asal, bukan aurat, namun bisa menimbulkan fitnah. Baik. Jadi ketika Rasulullah bersabda al-mar'atu auratun, wanita adalah aurat, maka yang dimaksudlah terkait dengan badannya, tubuhnya adalah aurat. Kemudian dari situ khilaf di kalangan para ulama, apakah seluruh tubuh wanita aurat ataukah ada pengecualian. Ada yang mengatakan seluruhnya aurat berdasarkan hadis ini, bahkan kukunya pun aurat. Ada pendapat dari sebagian salaf. Karena Rasulullah mengatakan wanita aurat. Ketika wanita aurat semuanya harus tertutup, bahkan kukunya pun tertutup, harus ditutup. Sebagian mereka mengecualikan hanyalah satu mata yang dibuka atau dua mata yang dibuka karena darurat untuk melihat jalan. Untuk melihat jalan ketika dia keluar, maka tidak mengapa terbuka satu matanya atau dua matanya untuk melihat. Tapi seluruh kujur tubuhnya harusnya tertutup. Jadi pendapat ada yang mengatakan tidak dikecualikan adalah illa al-wajh wal kaffain, kecuali wajah dan kedua tangan. Ada hadis, ya, kalau tidak salah hadis Asma yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya. Tapi sebagian ulama memandang hadis ini sahih sehingga mereka mengecualikan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka itu bukanlah aurat, ya. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya hukum asal wanita adalah aurat. Kita bahas secara sederhana tentang aurat wanita. Aurat wanita
maka ditinjau dari siapa yang dia hadapinya. Terkadang wanita berhadapan dengan wanita muslimah semisal dia. Yang kedua, terkadang wanita berhadapan dengan wanita kafirah. Bagaimana? Apakah auratnya di depan wanita muslimah sama dengan di depan wanita kafirah? Kemudian terkadang di hadapan dia adalah suaminya sendiri. Apakah ada batasan aurat terhadap suaminya? Kemudian terkadang di hadapan dia adalah mahramnya. Auratnya sampai di mana? Dan kemudian yang terakhir, bagaimana kalau di hadapan dia adalah lelaki ajnabi, lelaki asing? Maka ini semua hukumnya berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi kita mulai dari seorang wanita di hadapan suaminya. Taib. Apakah ada aurat yang dilarang untuk dilihat oleh suaminya? Jawabannya tidak ada. Yang benar bahwasanya semua tubuh wanita tersebut halal bagi sang suami. Ya. Untuk dinikmati, dan ini kesepakatan para ulama. Tubuh wanita dari atas sampai bawah semuanya berhak dinikmati oleh sang suami, kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menggauli wanita melalui dubur misalnya, atau melalui kemaluan ketika sedang haid. Adapun selain itu maka hukumnya asalnya adalah halal. Meskipun para ulama sepakat dari atas sampai sekujur tubuhnya halal bagi sang suami, tapi khilaf apakah sang suami boleh melihat kemaluan istrinya, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang benar, pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan dilarang melihat kemaluan pasangan, maka hadis-hadisnya kalau bukan dhaif maka hadisnya palsu. Ya. Yang benar, lelaki boleh melihat aurat istrinya dan istrinya boleh melihat aurat lelaki. Bahkan salah satu kalau dinikmati aja boleh, apalagi cuma dilihat. Dan di antara kesempurnaan menikmati pasangan adalah dengan bisa melihat aurat dari pasangan tersebut. Ya. Makanya Rasulullah berkata, ihfaz aurataka, ya. Jagalah auratmu kecuali kepada pasanganmu, tidak jadi masalah. Kemudian juga Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ketika Aisyah ditanya tentang apakah seorang lelaki boleh melihat aurat wanita atau sebaliknya, maka Aisyah menyebutkan hadis, kuntu aqtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama dari satu tempayan yang sama, dan kami berdua sama-sama dalam kondisi junub. Sehingga sebenarnya mengatakan ini nas dari Aisyah, ketika beliau ditanya, beliau berdalil dengan hadis ini, yaitu beliau ingin mengatakan saya dan Nabi mandi dalam kondisi tidak berbusana. Dan kami mandi bareng dan tentunya saling melihat. Oleh karenanya tidak mengapa seorang laki melihat aurat istrinya, dan tidak mengapa seorang istri melihat aurat suaminya. Jadi kalau aurat wanita di hadapan suaminya tidak ada aurat, semuanya boleh dilihat. Yang pertama. Yang kedua adalah aurat wanita di hadapan mahramnya, ya. Maka secara singkat, aurat wanita di hadapan mahramnya adalah apa yang biasa terbuka ketika dia sedang di rumahnya, ya. Dan mereka berdalil dalam hal ini adalah dalam surat An-Nur ayat 31. Kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya. Dan hendaknya para wanita tidak menampakkan dari diri mereka kecuali yang biasa tampak dari dirinya, ya, yaitu tempat yang biasa mereka gunakan untuk meletakkan perhiasan. Kita tahu wanita kalau meletakkan perhiasan di mana? Biasanya di tangan, ya enggak? Gelang, cincin, kaki, ya, kalung, ya. Maka ini semua boleh dilihat oleh mahram, ya, boleh dilihat oleh mahram. Oleh karenanya jika seorang wanita di hadapan mahram, di hadapan kakak lelakinya, adik lelakinya, di hadapan omnya, di hadapan pak D-nya, di hadapan ayahnya, ya, di hadapan mertuanya, ya, karena ini semua adalah mahram,
Ya, tidak boleh menikah dengan wanita tersebut adalah yang biasa terbuka ketika dia sedang di rumah. Wanita muslimah kalau di rumah telanjang apa pakai baju? Pakai baju ya. Cuma ada yang terbuka yaitu lengannya terbuka biasa, pakai baju sampai sini. Mungkin terbuka segini ya. Sebagian dadanya kelihatan ya. Rambutnya terbuka, betisnya kelihatan, maka ini semua adalah bukan aurat bagi seorang wanita di hadapan lelaki mahramnya. Paham ya? Di depan lelaki mahramnya. Tidak lebih dari itu. Adapun seorang wanita memperlihatkan pahanya kepada akak lelakinya, adik lelakinya enggak boleh. Ya, enggak boleh. Apalagi lebih daripada itu, maka aurat wanita terhadap mahramnya adalah yang biasa terlihat ketika dia sedang di rumah, yaitu bagian-bagian dari tubuhnya yang biasa dia letakkan perhiasan. Nanti kalau pakai perhiasan jadi tangannya, di lengannya, di dadanya, di kalungnya, kemudian di kakinya. Biasa orang Arab dahulu memakai perhiasan di kaki. Maka ini yang boleh dilihatkan oleh seorang wanita di hadapan mahram-mahramnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, aurat wanita di hadapan wanita muslimah semisal dia, maka yang benar aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya sama seperti aurat lelaki di hadapan lelaki lainnya, yaitu baina surrah wa rukbatain, antara pusar sampai kedua lutut, antara pusar sampai kedua lutut. Jadi bolehkah seorang wanita membuka dadanya di hadapan wanita lain? Boleh, misalnya dia lagi nyusu. Bukan dia ketemu acara kemudian terbuka dadanya, enggak. Tapi artinya itu bukan aurat bagi wanita muslimah yang lain. Artinya wanita tetap dianjurkan memakai pakaian kesopanan, tapi kalau dia membutuhkan untuk melihatkan dadanya kepada wanita muslimah lain tidak jadi masalah karena itu bukan aurat. Aurat wanita muslimah dengan muslimah yang lain adalah antara pusar sampai kedua lutut. Oleh karenanya perlu diwaspadai kalau bertemu misalnya antara wanita muslimah tidak boleh lebih daripada itu. Jangan sampai kemudian membuka pahanya ya. Maka meskipun sama wanita muslimah itu adalah apa? Aurat, tidak boleh. Ya, dia hanya boleh membuka pahanya kepada suaminya ya. Adapun kepada wanita muslimah yang lain maka auratnya antara pusar sampai kedua lutut sebagaimana antara laki dengan laki yang lain. Itu antara pusar dengan lutut. Ya, sehingga dada bukanlah aurat bagi wanita muslimah yang lain. Artinya dia boleh membukanya kalau memang dibutuhkan seperti lagi menyusui anak atau mungkin lagi dibekam atau lagi dipijit, maka ini tidak jadi masalah. Tapi yang berikutnya, bagaimana aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah? Wanita muslimah di hadapan wanita kafirah. Maka khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wanita kafirah sama seperti lelaki asing. Maka wanita muslimah di hadapan wanita kafirah pakai jilbab seperti lagi ketemu dengan lelaki yang asing. Ini pendapat. Pendapat yang kedua bahwasanya wanita kafirah sama dengan wanita muslimah karena sama-sama wanita. Sehingga tidak harus wanita muslimah di hadapan wanita kafirah harus berjilbab, berhijab sebagaimana kalau di hadapan lelaki asing. Ini pendapat kedua lebih kuat, pendapat yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala karena beliau berdalil bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sering dikunjungi oleh wanita Yahudiyah. Dan tidak disebutkan kemudian Aisyah ketika dikunjungi oleh wanita Yahudiyah kemudian dia berhijab, berjilbab ketika datang di rumahnya. Maka dia menemui wanita Yahudiyah tersebut sama seperti menemui wanita muslimah yang lain. Hanya saja seorang wanita di hadapan wanita kafirah dia harus lebih waspada karena wanita kafirah mungkin tidak amanah. Mungkin kurang menjaga kehormatan seorang wanita, hati-hati, bisa jadi dia foto, bisa jadi dia sebarin. Maka meskipun sama antara wanita kafir dan wanita muslimah terkait dengan aurat, namun wanita muslimah hendaknya lebih menjaga ya. Lebih menjaga. Yang terakhir adalah aurat wanita di hadapan lelaki asing. Di hadapan lelaki asing itu lelaki yang bukan mahramnya, lelaki yang bukan mahramnya dan lelaki yang tidak halal baginya itu bukan suaminya ya. Kalau suaminya halal ya. Ya, suami adalah halal baginya. Nah, bagaimana kalau aurat wanita di hadapan lelaki asing? Maka hukum asal adalah al-mar'atu auratun. Wanita adalah apa? Aurat. Kembali kepada hukum asal. Ya, seluruh tubuhnya adalah aurat
kecuali beberapa bagian yang dikhilafkan oleh para ulama seperti saya katakan tadi, wajah dan kedua tangan, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajah pun aurat harus ditutup. Dan ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama mazhab, sehingga dari sini timbul fikih apakah wajib menutup wajah atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan menutup wajah, kalau wajah adalah aurat berarti menutup wajah adalah wajib. Ya, ada yang mengatakan kalau wajah bukanlah aurat maka menutup wajah atau cadar adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Meskipun mereka semua sepakat bosnya menutup wajah adalah lebih baik. Mereka cuma khilaf apakah hukumnya sunnah ataukah wajib. Ya. Kemudian juga tangan, apakah tangan boleh terlihat atau tidak, khilaf di kalangan para ulama berdasarkan hadis Asma, apakah hadisnya sahih ataukah dhaif. Intinya inilah perincian secara sederhana tentang aurat wanita di hadapan lelaki yang lain. Coba diulang, ibu-ibu. Ada berapa model? Pertama, wanita muslimah di hadapan suaminya. Ada aurat atau tidak? Tidak ada, boleh lihat semuanya. Yang kedua, wanita muslimah di hadapan apa? Mahramnya, yaitu yang biasa dia ya itulah ya. Kemudian yang ketiga, wanita muslimah di hadapan muslimah yang lain. Yang keempat, wanita muslimah di hadapan wanita kafirah ya. Kemudian yang kelima, wanita muslimah di hadapan lelaki ajnabi, lelaki asing. Sudah tadi kita jelaskan. Dari sini perlu kita ketahui, maka tidak boleh seorang wanita muslimah membuka auratnya di hadapan wanita muslimah yang lain, yaitu membuka kemaluannya, membuka pahanya. Ini enggak boleh. Dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Karena bisa menimbulkan juga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Hal yang tidak diinginkan ya. Ini yang pertama. Sekarang terkait masalah kedua, aurat wanita dalam salat. Ini beda lagi. Auratul mar'ah fi salat. Ini masalah kedua adalah aurat wanita dalam salat. Ini perkara yang berbeda. Kalau yang tadi kita bahas adalah aurat wanita di hadapan lelaki atau di hadapan pihak yang lain. Ini aurat dia di hadapan Allah ketika sedang salat meskipun tidak ada orang. Jadi aurat wanita ketika salat itu ketika meskipun dia salat sendirian, dia di hadapan Allah, dia diwajibkan menutup apa? Auratnya ya. Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah balik kecuali pakai khimar. Nah, sejauh mana aurat wanita ketika dia sedang solat? Karena kalau auratnya terbuka maka solatnya batal. Solatnya apa? Batal karena disyaratkan bagi seorang wanita ketika solat menutup aurat. Sama laki-laki juga. Laki-laki meskipun solat sendiri harus tutup aurat atau tidak? Tutup aurat. Maka di antara syarat solat adalah satrul aurah. Di antara syarat solat adalah satrul aurah, menutup aurat. Meskipun tidak ada orang. Ya, meskipun tidak ada orang yang bersama dia, maka dia wajib menutup aurat. Nah, aurat yang wajib dia tutup ini apakah sama dengan ketika dia bertemu dengan laki asing? Maka tidak sama. Ya, maka di sini khilafnya lebih ringan ya. Sebagian anggota tubuhnya menurut sebagian ulama masih boleh dilihatkan karena aurat wanita di hadapan lelaki asing bukan aurat wanita ketika sedang salat ya. Taib. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah ya, maka seluruh tubuh wanita yang balik ketika sedang salat semuanya aurat. Ketika sedang salat kecuali wajah dan kedua tangan. Ya, ini sama kecuali wajah dan kedua tangan ya. Jadi mereka semua sepakat wajah dibuka ketika sedang salat. Beda ketika di luar salat. Sebagian mengatakan wajah harus ditutup karena wajah adalah aurat. Tapi kalau dalam salat semua sepakat wajah bukan apa? Aurat. Paham? Beda, bisa dipahami atau tidak ibu-ibu? Jadi beda antara aurat wanita di luar salat ketemu dengan lelaki asing dengan wanita dalam salat. Kalau di luar ketemu lelaki asing, wajah ini masih khilaf apakah aurat atau bukan. Tapi kalau dalam salat semua ulama sepakat bahwasanya wajah bukan aurat. Wajah bukan aurat, maka tidak mengapa wajah dibuka ketika
sedang sholat, bahkan harus dibuka. Harus dibuka ketika sedang sholat, kecuali kalau darurat, misalnya ketika dia sedang sholat, lantas ada lelaki asing, maka dia terkena aturan menutup aurat. Karena ada lelaki asing. Maka kita dapati sebagian wanita bercadar ketika sholat di hadapan lelaki asing, mereka tetap pakai cadar, dan itu yang benar seperti itu. Ya, itu yang benar seperti itu, karena ada aturan yang lain ketika di hadapan lelaki asing dia menutup auratnya. Ini bagi ulama yang berpendapat wajah adalah aurat ketika berhadapan dengan lelaki asing. Tapi kalau dia sendirian, maka hendaknya dia membuka wajahnya, ya, karena wajah ketika sedang sholat, wajah wanita bukanlah aurat. Kemudian dalam riwayat meskipun di sini disebut juga bahwasanya sebagian ulama Hanabilah, ya, Allah alam, ini disebutkan tetap memandang bahwasanya wajah adalah aurat, ya, meskipun dalam salat. Allah alam, ini perlu dicek kembali, ya. Kemudian Hanafiyah khilaf tentang zahirul kaffain, tentang ini. Apakah ketika salat yang boleh dibuka cuma dua-duanya, batinul kaffain, bagian batin, bagian dalam tangan, dan juga zahirul kaffain, ya, ataukah yang boleh dibuka cuma yang ini, yang di luar tetap ditutup, ya. Yang benar menurut pendapat yang dipilih oleh ulama, yaitu bahwasanya dua-duanya bukan aurat. Dua-duanya bukan apa? Aurat. Maka ketika salat tidak mengapa terbuka punggung maupun apa? Maupun batin kedua tangannya. Tapi terkait dengan wajah, wajah adalah bukan aurat ketika sedang salat, bahkan Rasulullah melarang untuk menutup wajah ketika sedang salat. Nah, batasan wajah itu apa, ibu-ibu? Batasan wajah itu dari sini, min manabiti sya'ar, dari sini, dari tempat tumbuh rambut, ini namanya wajah, terus ke bawah sampai ke dagu, ini namanya wajah. Di belakang ini bukan wajah. Wajah itu ma yuwajjuhu bihil insan. Jadi kalau seorang wanita sedang bercermin, di depan cermin, itulah namanya wajah. Jadi yang nampak di cermin itu namanya wajah. Itu ini namanya wajah. Ini di belakang wajah ini bukan apa? Bukan wajah. Leher juga bukan apa? Wajah, ya. Telinga wajah atau bukan? Bukan, ya. Jadi wajah ya ini yang bisa kelihatan, ini wajah. Maka ini yang terbuka. Jangan lebih daripada itu. Jangan lebih daripada itu. Jangan seorang wanita sholat kemudian rambutnya kelihatan. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian juga jangan seorang wanita sholat kemudian misalnya lehernya kelihatan, juga tidak boleh. Maka hendaknya selain daripada wajah tertutup. Hanya saja, makanya kalau seorang sholat usahakan sampai di dagu sini, ya. Jangan sampai ke belakang ini, usahakan, ya. Meskipun sebenarnya mengatakan ini adalah ringan, ya, karena terbuka sedikit dimaafkan, tapi seorang berusaha ketika sholat wajahnya aja yang terlihat. Adapun bagian belakang wajah usahakan ditutup agar kita keluar dari masalah khilaf. Karena di balik wajah adalah aurat ketika dalam sholat, maka harus ditutup. Kemudian khilafnya lebih luas lagi. Bagaimana dengan kedua kaki? Kedua kaki ini aurat dalam sholat. Maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'iyah, kedua kaki adalah aurat dalam sholat, harus ditutup. Berbeda dengan Al-Muzani. Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, memandang dua kaki bukan aurat ketika dalam sholat. Dan inilah mazhab menurut Hanabilah, ya. Dan ini pendapat juga sebagian Hanafiyah. Adapun pendapat yang mu'tamad, ya. Jadi mazhab Hanabilah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, bahwasanya kedua kaki adalah aurat, ketika salat harus ditutup. Tetapi menurut Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan juga pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah, pendapat yang mu'tamad mazhab Hanafi, bahwasanya kedua kaki bukan aurat. Dan ini dipilih oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kedua kaki bukanlah aurat. Artinya, orang kalau salat kemudian kakinya kelihatan, menurut mazhab Hanafiyah, menurut Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan juga menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari mazhab Hambali, bahwasanya itu tidak mengapa karena kaki bukanlah aurat.
Makanya kalau ibu-ibu sering tanya sama saya, Ustaz, saya ke Masjid Nabawi kok banyak perempuan salat kakinya kebuka. Karena yang ibu-ibu lihat itu seringnya dari Pakistan, India, Bangladesh. Itu mereka mazhabnya Hanafi. Itu mereka mazhabnya apa? Hanafi. Sehingga ketika mereka salat kakinya terbuka menurut mereka tidak mengapa. Jadi ini karena terkait dengan aurat dalam salat. Aurat dalam apa? Salat. Adapun kalau di luar salat semua sepakat kaki adalah aurat. Kalau ketemu laki asing, semua ulama sepakat kaki adalah aurat. Makanya ketika Ummu Salamah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Kalau ada baju yang menjulur di bawah dari kedua kaki maka di neraka jahanam. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Bagaimana dengan para wanita ya Rasulullah? Kalau mereka tidak julurkan kakinya roknya di bawah mata kaki maka akan kelihatan kakinya." Maka Nabi mengatakan, "Yurkhina shibran." Ya sudah, kata Nabi, panjangkan roknya di bawah mata kaki sejengkal. Sejengkal. Jadi bukan cuma sampai kaki aja, sejengkal. Yaitu kalau sejengkal dari mata kaki, berarti melewati kaki atau tidak? Melewati kaki. Berarti jalan sudah terkena tanah. Maka Ummu Salamah berkata, "Idzan tanqashifa aqdamuhunna." Ya Rasulullah, kalau begitu nanti tersingkap kakinya. Kalau cuma lewat dari kaki cuma 10 cm, ya nanti atau 7 cm, roknya panjang lewat dari kaki 7 cm, kalau kena angin bisa tersingkap. Kata Rasulullah SAW, "Yurkhina zira'an." Kalau gitu panjangkan sampai 1 zira'. Wala yazidna ala dzalik, jangan lebih daripada itu. Jadi wanita boleh pakai rok dari mata kaki panjangnya 1 hasta. Berarti ada ekornya itu panjang tuh dari. Maksud saya ini bagaimana semangat wanita dahulu untuk menutup aurat mereka. Sampai mereka minta izin supaya panjang-panjang, tidak ingin dilihat oleh orang lain kaki mereka. Ya. Dan itulah para wanita-wanita salehah dahulu. Kisah yang masyhur ketika Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, "Ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Ya. Siapa dia? Hadhihi imra'atun sauda. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf. Fad'u Allah an yashfiyani." Ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit ayan. Kalau saya sudah terkena penyakit ayan, saya tersingkap aurat saya. Doakanlah kepada Allah agar saya disembuhkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta da'auti laki wa in syi'ti da'auti laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau saya doakan engkau kemudian kau sembuh, kalau kau mau kau sabar maka kau masuk surga. Pahala sabar itu luar biasa. Kata Nabi, 2 pilihan. Saya doakan kau sembuh wahai wanita berkulit hitam yang bertanya tadi. Kalau kau mau saya tidak doakan kau sabar maka kau akan masuk surga. Kata dia, "Rasulullah, saya bersabar aja. Walakin ud'u Allah alla atakashaf." Tapi doakan pada Allah kalau saya lagi kumat saya tidak tersingkap aurat saya. Subhanallah. Akhirnya dia tidak sembuh. Tapi kalau dia lagi kumat auratnya tetap tertutup. Nabi doakan. Maksud saya ini wanita berkulit hitam. Kalau dia lagi kumat kan uzur, enggak ada masalah ya. Tetap dia malu, tidak pingin auratnya terlihat, tidak pingin kakinya terlihat. Bagaimana para sahabat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian wanita kalau sudah masuk rumah sakit bebas, dia terbuka bebas. Yang penting udah masuk apa? Rumah sakit. Mau dibuka ini, buka ini, buka ini. Dia sakit dan dia tidak ingin kakinya tersingkap padahal dia berkulit hitam. Bagaimana yang wanita berkulit putih, kemudian yang cantik, kemudian pamer ini, buka ini, buka ini. Ya. Oleh karenanya bahwasanya kalau kaki di luar salat sepakat ulama adalah termasuk apa? Aurat. Dan para sahabat dahulu mereka semangat untuk menutup kaki mereka. Saking semangatnya mereka ingin punya rok yang panjang, yaitu di bawah mata kaki sepanjang 1 hasta. Ini berapa meter nih? Berapa senti? Sekitar 70 senti. Sekitar 60 senti. Mata kaki sampai kaki berapa senti? Mata kaki sampai telapak kaki berapa senti? Coba lihat. Ya, paling 8 senti. 8 senti. Berarti kalau dari bawah, dari mata kaki sampai 1 zira, berarti di bawahnya masih ada sekitar 50 senti, 6,5 meter di bawah kaki. Makanya Rasulullah memberi uzur kepada para wanita jika mereka berjalan di zaman Nabi, kemudian rok mereka kena najis, dimaafkan.
Kata Nabi dibersihkan dengan debu setelahnya, dimaafkan karena ini uzur syar'i. Uzur syar'i karena ada maslahat yang besar yaitu menutup aurat. Saya ingin ulangi hal ini kepada para ibu untuk semangat untuk apa? Aurat. Ya. Untuk menatap semangat untuk aurat. Ya. Bukan malah berpose di medsos yang bisa dilihat oleh lelaki, apalagi berpose pegang pedang perempuan, pegang busur panah perempuan. Buat apa maksudnya? Maksudnya apa begitu? Adapun maka hidupkan sifat rasa malu hendaknya dimiliki oleh para wanita. Jadi kita tahu aurat wanita di luar salat beda dengan aurat wanita dalam apa? Salat. Kalau dalam salat wajah bukanlah apa? Aurat. Kemudian kedua tangan juga bukan apa? Aurat. Itu kafain cuma sampai sini ya. Maksudnya pergelangan tangan ke bawah ini aurat. Pergelangan tangan ke atas bukan aurat menurut pendapat yang lebih kuat. Depan maupun belakang bukan aurat. Kemudian kaki ada khilaf. Kaki ada khilafnya kuat. Sebagian ulama mengatakan bukan aurat, sebagian ulama mengatakan aurat. Taib, ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga tentang keluarnya wanita dari rumah. Hukum keluarnya wanita dari rumah. Kenapa? Karena hadis yang sedang kita bahas, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, saya ulangi hadisnya, innal mar'ata auratun, dalam sebagian riwayat di antaranya dalam Ibnu Abi Syaibah dan juga dalam Ibnu Khuzaimah, ya. Sungguhnya wanita adalah aurat, wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Dan wanita paling dekat dengan Allah jika dia berada di dalam rumahnya. Kalau dia dalam rumahnya dia lebih selamat, lebih dekat dengan Allah, lebih dikabulkan doanya, lebih besar pahalanya. Maka ketika kemudian Rasulullah berkata, fa idza kharajat, kalau dia keluar istasyrafa syaitan, diintai oleh syaitan. Ini hadis menjelaskan tentang keutamaan wanita tidak keluar rumah. Karena ketika dia keluar rumah dia diintai oleh syaitan dan dia bisa tersingkap auratnya dan macam-macamnya. Berarti hukum asal wanita tidak keluar rumah. Hukum asal wanita tidak keluar rumah. Makanya hukum asal wanita diperintahkan untuk melazimi rumahnya. Untuk melazimi rumahnya. Dan hukum asal keberadaan wanita dalam rumah adalah hak suami. Hak suami, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, askinuhunna, tempatkanlah istri-istri kalian di rumah kalian. Ya. Ya. Bahkan ketika sudah dicerai Allah berkata, wala yakhrujna, janganlah para wanita kalau sudah dicerai kemudian keluar meninggalkan rumah. Ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Seorang wanita sudah dicerai tidak boleh dikeluarkan oleh suaminya dari rumahnya sampai habis masa iddahnya dan dia pun tidak boleh pergi. Karena di antara hak suami adalah keberadaan wanita dalam rumah, tidak keluar-keluar. Ya, kenapa setiap suami pulang istri harus selalu siap melayani apa? Suami. Makanya kalau istri keluar rumah harus minta izin. Karena dia ingin menggugurkan salah satu hak suaminya. Hak suaminya adalah istri selalu tetap di rumah. Oleh karenanya di antara sifat wanita-wanita penghuni surga Allah sebut dalam Al-Quran, Allah mengatakan hurun maqsuratun fil khiyam. Bahwasanya para wanita surga mereka tertahan dalam kemah-kemah. Mereka senantiasa menantikan kedatangan suaminya. Makanya kalau suami pulang dikira istrinya dalam rumah, ternyata istrinya tidak di rumah. Lagi nonggo ya. Pulang ke rumah istrinya tahu-tahu sedang ke rumah orang tuanya, tidak minta izin. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Karena hukum asal wanita di rumah. Demikian juga Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, kata Allah, wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Maka sebagian ulama mengatakan wanita kalau dia menetap di rumah niatnya karena Allah, maka argo pahala berjalan. Dia mau cari pahala enggak usah harus keluar ke rumah, di rumah aja dapat pahala. Laki-laki kalau di dalam rumah aja dapat pahala enggak? Ya enggak lah. Mau cari pahala sana keluar cari nafkah.
dakwah kayak apa kayak kegiatan. Laki-laki kalau mau cari pahala keluar rumah. Perempuan kalau mau cari pahala di rumah aja dapat pahala. Nongkrong di rumah dapat pahala, apalagi nongkrongnya diisi dengan baca Quran, dengan ngaji, ikut pengajian di YouTube misalnya, tahsin, ikut HSI-nya Ustadz Abdullah Rai misalnya, ya, pahala. Jangan di rumah nonton Korea ya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, sebagian ulama mengatakan waqarna ada dari qarar, ada dari waqar. Kalau qarar artinya menetaplah kalian di rumah-rumah kalian karena menetap kalian dari rumah selamat dari fitnah. Ada yang mengatakan dari waqar. Waqar itu apa namanya? Kemuliaan. Kalau kalian menetap di rumah kalian mulia. Kalian mulia. Jadi mulialah kalian wanita dengan di rumah. Mulialah kalian wanita dengan di rumah. Jangan menyangka wanita yang sering keluar rumah mulia. Tidak, yang sering di rumah itu yang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah memperbaiki dirinya, menambah imannya, ngurusin anaknya, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan suaminya. Itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang waqarna fi buyutikunna. Bisa dari qarar, bisa dari waqar. Baik. Ini hukum asal. Hukum asal bahwasanya wanita tidak boleh keluar rumah karena hak suami dia menetap di rumah. Yang kedua, agar dia tidak dijerat oleh syaitan. Tidak dijerat oleh syaitan. Bahkan datang dalam satu hadis dari Anas bin Malik, namun hadisnya diperselisihkan. Ya. Ada seorang perawi dalam hadisnya yang sebagian mendhaifkannya, sebagian mensikohkannya. Dari Anas bin Malik beliau berkata, "Ji'nan nisa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Para wanita mendatangi Nabi. Faqulna, mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah ta'ala. Fama lana amalu nudriku bihi amalal mujahidin fi sabilillah." Ya Rasulullah, para lelaki telah mendapatkan pahala dan kemuliaan di antaranya jihad fi sabilillah, keluar rumah perang dapat pahala. Adakah amalan buat kami para wanita yang kami bisa menyamai amalan para mujahidin? Maka Rasulullah SAW berkata, "Man qa'adat min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amal mujahidin fi sabilillah." Siapa di antara kalian yang di rumah saja, maka dia akan mendapati pahala mujahidin fi sabilillah. Subhanallah. Ini hadis masalahnya ada sanadnya bermasalah. Ya. Seandainya hadisnya sahih, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya. Tapi maknanya luar biasa. Wanita mau ingin mendapatkan pahala besar jihad sudah enggak usah keluar, di rumah aja, nongkrong di rumah. Tentunya maksudnya nongkrong tersebut bukan melamun, bukan ya. Di rumah tapi mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Dia sudah mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Adapun kalau ada keperluan, maka tidak mengapa dia keluar rumah. Seperti menziarahi bapaknya, menziarahi ibunya, menziarahi rahimnya, kerabat-kerabatnya, atau menghadiri ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, dia hadiri, ngelayat, atau ada acara pernikahan dia hadiri, atau untuk menuntut ilmu, ya, atau untuk berobat. Ini semua dibolehkan, tidak ada masalah. Tidak mengeluarkan kemuliaannya dari kebiasaannya menetap di rumah. Boleh. Tetapi ketika keluar rumah ada syarat yang dipasang oleh para ulama, hendaknya diperhatikan oleh para wanita. Para ulama mengatakan kalau wanita yang pertama, syarat pertama, kalau wanita yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, sudah jangan keluar rumah sebisa mungkin. Misalnya ternyata dia cantik sekali, ya, kalau pas-pasan masih oke lah. Cantik sekali atau mungkin bodinya menarik sekali, atau ini jangan keluar rumah ya. Ya wanita rata-rata cantik, nggak ada yang ganteng memang. Cuma ada yang cantik sekali. Yang cantiknya disepakati oleh para lelaki. Ada yang cantiknya masih diperselisihkan, ada. Kalau sudah disepakati lelaki cantik, maka hati-hati, jangan keluar rumah kecuali benar-benar dia mungkin menghilangkan sebab-sebab fitnah. Pakai baju yang gombrang, kemudian pakai cadar yang benar. Kadang wanita pakai cadar saja, sudah kacamata, hidungnya mancung sudah memfitnah. Belum dia buka mukanya, masih pakai cadar. Ada kemarin Ikhwan bilang, "Ustaz, itu ada yang ikut pengajian, beda sama yang lainnya." Kenapa beda?
bangir, irungnya bangir kelihatan dari jauh, subhanallah. Ternyata cadar saja, di balik cadar bisa memfitnah sebagian apa? Lelaki. Kalau ada model wanita seperti ini, keluar aja sudah bikin, meskipun pakai cadar sudah jangan keluar-keluar. Kecuali darurat dia keluar. Kita menjaga hati orang lain ya. Tidak semua lelaki bisa disuruh tundukkan apa? Pandangan. Jadi intinya semua sebab fitnah dia hilangkan. Kemudian kalau dia keluar, yaitu jalan aman, jangan sampai dia sendiri mengalami bahaya ya. Dia keluar tidak boleh. Aturan-aturan yang kita ketahui, tidak boleh pakai parfum. Ya, siapa yang wanita keluar pakai parfum maka seperti wanita pezina, fahiya zaniyah. Ayu imra'atin ista'tarat, wanita mana saja pakai parfum summa kharajat, famarrat biqaumin liyajidu minha riha fahiya zaniyah. Pakai parfum keluar melewati para lelaki agar mereka mencium aroma wangi tubuhnya, maka dia wanita pezina. Kemudian kalau jalan jangan masuk di tempat jalan laki-laki, dia meminggir menjauh dari kerumunan para lelaki. Ibnu Qayyim berkata, yajibu ala waliyil amri man'un nisa'i minal khuruji mutazayyinatin mutajammilatin. Perhatikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wajib bagi penguasa waliul amr untuk melarang para wanita keluar dalam kondisi berrias dan berhias. Kalau ini diterapkan enggak ada yang keluar rumah. Dilarang keluar rumah berrias dan berhias. Wa man'uhunna min ath-thiyabi allati yakun biha kasiyatin 'ariyatin, dan melarang mereka menggunakan baju yang menjadikan mereka termasuk dalam golongan kasiyatun 'ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Kathiyabil wasi'ah war-riqaq ya. Wa in ra'a waliyul amri an yufsida 'ala al-mar'ati idza tajammalat wa kharajat thiyabaha bihabrin wa nahwihi ya, faqad rakhasa fi dzalika ba'dul fuqaha. Kalau ternyata ada yang pakai baju yang ternyata melanggar aturan, kemudian pemerintah menggunakan beri pelajaran hukuman dengan merusak pakaian tersebut, misalnya dikasih apa, mungkin dikasih bihibar, mungkin dikasih tinta biar enggak kelihatan cantik lagi bajunya, maka tidak mengapa. Sebagian fuqaha membolehkan hal tersebut. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Karena ini salah satu bentuk min uqubatihinna min adna uqubatihinnal maliyah. Ini hukuman terkait dengan harta. Itu bajunya yang bermasalah dikasih tinta, kasih rusak supaya enggak dia pakai lagi, enggak pakai lagi untuk apa? Keluar. Karena ini baju bikin fitnah. Ya, baju bikin fitnah ya. Kalau dia pakai baju tersebut semua lelaki memandang. Kenapa? Bajunya warnanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lengkap. Lihat semua. Menarik, enggak boleh. Boleh dirusak dengan dikasih tinta sehingga hilang-hilang semua itu. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mar'ata idza tatayyabat wa kharajat min baitiha fahiya zaniyah. Wanita kalau pakai parfum keluar rumah maka dia wanita pezina. Kemudian syarat berikutnya kalau keluar rumah harus dengan izin suaminya. Kecuali darurat. Bahkan kata para ulama ketika dia minta izin ke rumah orang tuanya tidak boleh dia pergi tanpa izin dari suaminya. Kecuali darurat, kata Ibn Hajar Al-Haytami, kalau darurat untuk menziarahi orang tuanya maka tidak mengapa. Misalnya orang tuanya sakit parah, kemudian dia harus tolong orang tuanya, suaminya ngelarang, pergi aja. Karena suaminya tidak boleh melarang dia untuk memutuskan silaturahmi. Tapi kalau tidak darurat harus minta izin. Tiap minggu, Mas saya mau ke rumah orang tua. Bukannya pekan lalu sudah, pengen lagi Mas. Jangan dulu, dia harus nurut. Mas tuh udah ngaji kok kayak gitu, jangan. Itu hak suaminya. Tapi ini secara umum. Jadi intinya wanita hendaknya kalau mau keluar rumah minta izin kepada suaminya. Kalau dia keluar rumah dia harus beradab. Ya. Demikian juga masalah wanita keluar ke masjid. Bahkan untuk keluar ke masjid juga harus minta izin kepada suaminya. Ya.
Kata mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kalau wanita tersebut wanita yang masih muda, syabah, atau sudah berusia tetapi tushtaha, tapi masih disyahwati oleh para lelaki, maka makruh baginya untuk ke masjid. Dan makruh bagi keluarganya atau suaminya untuk mengizinkannya. Adapun kalau sudah nenek-nenek tidak dihasrati, maka tidak mengapa ke masjid. Dengan izin apa? Suaminya. Ya. Ini tentunya kalau keluar. Ya. Adapun kalau seorang wanita keluar dengan rapi, dengan berhijab, tidak tampil beda, tidak terlihat terbedakan, gerombolan dengan wanita-wanita yang lain, insya Allah aman. Insya Allah apa? Aman. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan kalau wanita yang zatu hay'ah, terkenal cantik, jangan ke masjid. Enggak boleh ke masjid. Karena kalau ke masjid nanti imamnya bingung ya. Tergoda dengan wanita tersebut. Ya dulu mungkin zaman dulu kan kelihatan, orang keluar kelihatan. Kalau sekarang alhamdulillah lebih, karena keramaian yang begitu banyak ya. Yang penting tidak menimbulkan fitnah. Baik. Permasalahan berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah di penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafa syaitan. Ya. Kalau dia keluar dari rumahnya maka diintai oleh syaitan. Dan Rasulullah telah mengatakan sebelumnya, wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha. Wanita paling dekat dengan Allah ketika dia berada di tengah rumahnya. Ini isyarat bahwasanya wanita salatnya terbaik di mana? Di rumah atau di masjid? Di rumah ya. Rasulullah telah bersabda ya, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang wanita pergi ke masjid, kalau mau ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik. Sehingga para ulama mengatakan wanita yang salat di rumah 27 kali lipat seperti lelaki yang salat di masjid. Tapi kalau wanita ingin salat di masjid boleh, tapi di rumah lebih afdal. Lebih afdal. Subhanallah, apalagi yang kebaikan syariat bagi wanita. Laki-laki kalau mau dapat 27 derajat ke masjid, wanita di rumahnya sudah lebih afdal daripada kalau dia ke masjid. Bahkan Rasulullah mengucapkan itu di Madinah, lebih afdal dia di rumah daripada di Masjid Nabawi. Lebih afdal wanita salat di rumah daripada di masjid mana? Nabawi. Meskipun para wanita ada yang hadir karena ingin mendengar salatnya Nabi, ingin mendengar ceramahnya Nabi, tidak mengapa. Untuk memotivasi wanita untuk tidak keluar rumah, sebisa mungkin tidak keluar rumah, karena dia di rumah saja itu argo pahala berjalan. Maka di akhir hadis Rasulullah ingatkan, kenapa ini semua? Wanita itu idza kharajat istasrafa syaitan. Kalau dia keluar maka diintai oleh syaitan. Yaitu syaitan mengintainya, syaitan tunggu-tunggu. Kenapa? Kalau dia keluar dia akan digoda oleh syaitan dan syaitan akan menjadikan dia jerat bagi lelaki. Jadi dua, dia digoda oleh syaitan akan menggodanya. Kemudian syaitan akan menjadikan dia jerat untuk menggoda para lelaki. Itu Allah, syaitan akan menghiasinya. Menghiasinya sehingga menjadi indah dipandang lelaki, dipandang mata lelaki yang tidak halal baginya. Ya. Karena kita tahu kecenderungan lelaki suka wanita luar biasa. Ya. Zuyyanil nasi hubbus syahwati minan nisa. Kata Allah, dihiaskan bagi para lelaki kecintaan kepada wanita. Itulah kodrat mereka. Maka dalam hadis Rasulullah dari Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah berkata, "Innal mar'ata tuqbilu fi sirati syaitan wa tudbiru fi sirati syaitan." Wanita itu kalau jalan dalam bentuk syaitan, kalau balik dalam bentuk syaitan. Maksudnya apa? Bukan dia syaitan, tapi syaitan menghiasi. Dia datang, syaitan hiasi kepada kepala lelaki dalam benaknya. Wanita itu begini. Kalau dia balik belakang juga dilihat akan begini. Syaitan menghiasi. Memang itu tugasnya syaitan. Maka hati-hati ketika wanita keluar rumah, benar-benar dia harus menjaga adab-adab keluar rumah, karena dia akan dimanfaatkan oleh syaitan menjadi jerat bagi lelaki. Dan Rasulullah telah bersabda, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari fitnah wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa.
aku tidak pernah meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Dan para lelaki tentu tahu akan betapa besar luar biasa fitnah wanita. Ya. Sekarang luar biasa bagaimana wanita diumbar di medsos, di jalan-jalan, di mana-mana. Bahkan fitnah itu bukan cuma menerpa orang-orang yang orang awam, bahkan orang ngaji pun terkena fitnah wanita. Bahkan fitnah wanita tersebut bukan cuma terkena orang ngaji, terkena para penuntut ilmu. Bahkan bukan cuma terkena penuntut ilmu, bahkan terkena para dai. Dai pun bisa terkena fitnah wanita. Bisa atau tidak? Dainya laki-laki atau bencong? Kalau bencong aman insyaallah. Tapi kalau laki-laki pasti terfitnah. Terfitnah dengan muridnya, terfitnah dengan panitia pengajian, terfitnah dengan istri temannya, mungkin dan sudah terjadi. Sehingga seorang tidak menggampangkan masalah fitnah wanita. Kalau kita punya wanita baik istri maupun anak-anak, hati-hati kita jaga, jangan menjadikan mereka sebagai jeratan yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menjerat para lelaki. Demikian saja ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan pada kesempatan kali ini tentang hadis-hadis kewanitaan ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain hadis-hadis khusus spesial tentang para wanita. Wallahu taala alam bisawab.